Pejuang terhebat nomor 1. Bab 616. Brengsek kau, Ben Taylor. Ini adalah hubungan suka sama suka. Hak apa yang kau miliki untuk membunuhnya? Kau tak bisa menyalahkan Sena hanya karena kau adalah bajingan yang tidak berguna. Ivan berteriak. Dia memuntahkan seteguk darah setelah mendapat beberapa tendangan dari Vane, namun dia tidak bisa menahan diri. Bagaimanapun, Sena telah banyak membantunya, dan ada banyak kasih sayang di antara mereka berdua. Ivan sungguh tidak ingin Sena dihina dan mati. Selain itu, Ivan berharap bisa menikmati peristiwa saat memperkenalkan Sena sebagai pacarnya di depan keluarga Taylor. Dia ingin melihat bagaimana amarah menguasai Ben dan Selena hidup-hidup. Hak. Sena berjuang di bawah tubuh Ben. Tubuh Sena lemah dan semakin lemah, wajahnya membiru dan sepertinya dia akan mati. Namun, pada akhirnya Ben tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh Sena. Air mata hangat mengaburkan pandangan Ben. Dia melepaskan Sena dan jatuh ke samping, hancur secara mental dan spiritual. Sena mencengkeram tenggorokannya, tidak bisa berhenti terbatuk dan terengah-engah. Dia terengah-engah. Adikku, apa yang kau lakukan? Bagaimana kamu bisa? Selena kehilangan kata-kata. Sena pasti sudah mengembuskan nafas terakhirnya, dan Ben bisa saja membalas dendamnya. Namun, saudara laki-lakinya yang berhati lembut memutuskan untuk menyerah pada saat kritis itu. Kakak. Ben mengangkat kepalanya dengan mata memerah. Dia berusaha menahan air matanya sampai dia tidak bisa menahannya lagi. Air mata membasahi pipinya seperti sungai. Bisakah seseorang benar-benar membunuh orang yang mereka cintai dengan sepenuh hati? Dia mengkhianatiku, dan hatiku hancur, tapi, aku tidak bisa memaksa diriku untuk membunuhnya. Aku mencintainya melebihi segalanya. Aku tidak berguna, aku tidak mampu sama sekali. Aku bahkan tidak berani mengambil nyawa seseorang. Dia berhasil mengembuskan beberapa kata dengan nada putus asa. Selena menekan getaran di dalam dirinya. Dia sangat memahami perasaan Ben. Ya, Ben benar. Dia terlalu mencintai Sena. Meskipun pihak lain telah berbuat salah padanya, baginya membunuh seseorang yang paling dia cintai agak terlalu kejam dan tidak manusiawi. Sena, yang telah pulih dari kejadian sebelumnya, memanfaatkan waktunya lalu bangun dan bergegas keluar pintu. Dia takut kalau dia lebih lambat untuk keluar sedetik saja, Ben akan berubah pikiran. Hufat. Saat Sena berlari keluar ruangan, Selena menghela nafas kekalahan lalu duduk di sisi tempat tidur, merasa tidak berdaya. Selena bisa sepenuhnya memahami perasaan Ben. Sudah sulit bagi Ben untuk melepaskan kasih sayang yang mengakar dalam hatinya, apalagi membunuh orang yang dia cintai. Mungkin, Ben akan merasa lebih baik dalam beberapa hari. Ivan, yang terbaring di lantai, meludahkan darah merah. Wajahnya biru dan hitam bekas dipukuli. Cukup. Ayo pergi. Kau akan memukulinya sampai mati kalau kau melanjutkan. Selena mengalihkan perhatiannya ke Vane, Ivan mendesah pelan. Dia berjalan ke arah Vane dan menarik lengan bajunya, memintanya untuk menghentikan pukulannya. Ivan Taylor, dengarkan aku dengan jelas. Apa yang terjadi hari ini adalah karena apa yang kau lakukan di masa lalu. Kau menuai apa yang kau tabur. Kau bisa mencari siapapun untuk tidur dan berselingkuh denganmu, tetapi kau memilih Sena. Apa artinya? Aku rasa kau harus berhati-hati. Vane juga mengerti kalau sampai dia membunuh Ivan hanya karena perselingkuhan rahasia, dia dan Selena tidak akan bisa membenarkan diri mereka sendiri di hadapan Zeus Taylor. Selain itu, kalau dia memberitahu Zeus Taylor tentang racun itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Sekarang Ida telah memaksa racun keluar dari tubuhnya, sekarang tubuhnya sehat seperti sebelumnya. Tidak ada yang akan percaya dia diracuni karena tidak ada bukti untuk membuktikannya sama sekali. Bab 617. Oleh karena itu, Vane hanya bisa berpura-pura tidak mengetahui rencana mereka untuk meracuninya. Tapi, dia merasa jauh lebih baik sekarang setelah mengalahkan Ivan beberapa saat yang lalu. Aku tantang kau untuk membunuhku di sini sekarang. Kau akan membunuhku hanya karena Sena menyukaiku tapi bukan Ben. Lelucon apaan? Kalau kau membunuhku, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk pengampunan dari ayah dan kakekku. Ivan mencemooh dengan kasar, menatap Vane dengan tatapan penuh kebencian. Vane, aku akan ingat apa yang terjadi hari ini.
Dan jangan khawatir, cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu. Vane sama sekali tidak merasa terganggu. Dia berjalan ke tas Sena dan mengambil alat pelacak. Dia kemudian memegang tangan Selena dan meninggalkan tempat kejadian bersama dengan Ben. Ivan tidak bisa melihat Vane melepas alat pelacak dari tempatnya. Beberapa menit setelah Vane dan yang lainnya pergi, Ivan menggunakan seluruh tenaganya dan akhirnya naik ke tempat tidur. Seluruh tubuhnya kesakitan seolah-olah akan hancur. Dengan harapan meminta Sena untuk kembali, Ivan mengangkat ponselnya dan menelepon Sena, hanya untuk mengetahui kalau Sena sangat ketakutan sehingga saat dia melarikan diri dari kamar, dia meninggalkan ponselnya di samping tempat tidur. Sialan. Sepertinya aku harus menelepon 911. Ivan mengutuk. Dia merasa seluruh anggota tubuhnya seakan terlepas dari tubuhnya dan hampir hancur. Dia tidak tahu seberapa parah dia terluka. Vane, bajingan itu. Aku ingin melihat berapa lama kesombonganmu itu bisa bertahan. Aku yakin kau tidak tahu kalau kau telah diracuni, bukan? Kau kuat dan berkuasa, tetapi kau bisa hidup paling lama 29 hari lagi. Dan ketika saatnya tiba, tubuhmu akan membusuk dan kau akan mati kesakitan. Aku pasti akan memotretmu saat aku menyaksikan momen yang menyenangkan saat kau sekarat kesakitan di hadapanku. Ivan bergumam pada dirinya sendiri, nadanya sedingin es. Kemudian dia menelepon 911. Tuan Muda Clark, kabar buruk. Ada yang memukuli Ivan, dan aku tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Setelah Sena melarikan diri dari kamar hotel yang mengerikan, teror menerpa dirinya. Bahkan sampai sekarang, dia masih gemetar ketakutan. Sena dengan cepat berpikir sejenak sebelum melaju ke arah kediaman Ken Clark untuk mencari Ken. Apa yang baru saja terjadi? Ceritakan semuanya mulai dari A sampai Z. Ketika Ken telah sepenuhnya memahami seluruh kejadian itu, alisnya berkerut. Tunggu, bicaralah pelan. Ceritakan detailnya, siapa yang mengalahkannya. Keluarga Taylor sekarang sudah menjadi keluarga kelas 2, dan dengan ketenaran dan kemuliaan yang diterima keluarga Taylor selama pesta ulang tahun Zeus Taylor, siapa yang berani melawan Tuan Muda Ivan sekarang? Vane, si bajingan itu. Kecemasan bergetar melalui dirinya saat Sena melanjutkan kalimatnya, kejadiannya terjadi seperti itu. Aku telah merencanakan untuk pergi berkencan secara rahasia bersama Ivan malam ini. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan sehingga Vane dan Ben sangat curiga terhadapku. Selain itu, aku sangat berhati-hati saat keluar dari rumah. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dan bagaimana mereka tahu keberadaanku. Mereka melacakku ke hotel, lalu Ivan dan aku tertangkap basah oleh mereka berdua dan Selena Taylor. Begitu Sena mengembuskan suku kata terakhir, dia berteriak keras, aku hampir dibunuh oleh Ben. Untungnya dia tidak bisa melakukannya pada akhirnya dan melonggarkan cengkeramannya di leherku. Baru kemudian aku berhasil melarikan diri. Aku tidak membawa ponsel saat aku berlari keluar, dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, jadi aku hanya bisa datang ke sini untuk menemuimu. Jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak berpikir Ivan akan mati. Ken terdiam sesaat lalu kemudian senyum menghina menutupi wajahnya. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Alisnya menyatu. Vane adalah pria berkepala panas dan berpikiran sederhana. Dia bisa melakukan apa saja. Kalau hanya ada Vane di tempat kejadian, bocah yang hanya punya satu otak itu mungkin telah menghabisi Ivan di tempat tanpa ragu-ragu. Ken terkekeh keras kemudian melanjutkan perkataannya, tapi Selena juga ada di sana. Jadi, dia tidak akan membunuh Ivan. Bagaimanapun, dia adalah sepupu Selena, dan kalau Vane membunuhnya karena masalah tersebut, akan sulit bagi mereka untuk membela diri di hadapan Zeus Taylor. Dan Ivan adalah penanggung jawab utama proyek-proyek South Hill Real Estate. Membunuh Ivan bukanlah hal yang baik bagi keluarga Taylor, setidaknya tidak untuk saat ini. Sena akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Ken. Vane dan yang lainnya seharusnya sudah pergi sekarang, tapi aku masih takut. Bisakah kau meminta beberapa pengawal dan ikut denganku ke hotel? Bab 618. Aku ikut. Kepanikan berdenyut di dalam diri Ken saat Sena memintanya untuk membawa beberapa pengawal dan pergi bersamanya ke hotel.
Wajahnya langsung tenggelam. Ken tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Clark yang memiliki keterampilan bertarung yang setara dengan Vane, bahkan pengawal nomor satu keluarga Clark, dan Jamisan. Kalaupun dia membawa sekumpulan pengawal bersamanya, mereka tidak akan bisa menyentuh Vane sama sekali, bahkan ujung kemejanya pun tidak. Apalagi sekarang, mengetahui Vane sedang terbakar amarah. Ditambah lagi, dia adalah bocah berpikiran sederhana yang memiliki hubungan dekat dengan Dewi Perang. Secara keseluruhan, mereka sama sekali tidak berani menyinggung Vane. Jika Vane ingin mengalahkannya, dia hanya bisa menelannya dan menyalahkan dirinya sendiri karena bernasib buruk. Apa masalahnya? Tuan Muda Clark, apa kau takut padanya? Sena terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Takut padanya? Lelucon apa? Dia hanyalah menantu angkat yang tidak berguna, mengapa aku harus takut padanya? Ken mencibir dengan datar, tapi dia dengan jelas menekan rasa takut dalam dirinya. Setelah berpikir beberapa lama, Ken kemudian melanjutkan kalimatnya, aku akan menelepon dia dulu. Kalau Vane sudah meninggalkan tempat kejadian, Ivan akan menjawab teleponnya, asalkan dia tidak terluka parah. Sena mengangguk setuju dengan rencana Ken. Itu adalah ide yang masuk akal. Ken dengan cepat menggerakkan jari di ponselnya, memutar nomor Ivan, dan menunggu dengan sabar. Hei, Tuan Muda Clark. Sialan. Aku dipukuli oleh bajingan itu, Vane, dan aku menelepon 911. Aku tidak tahu kemana Sena pergi. Suara Ivan keluar dari speaker telepon. Setelah mendengar suara Ivan, Sena segera mengambil telepon dari Ken. Ivan, aku di sini bersama Tuan Muda Clark. Aku pergi mencari bantuan darinya untuk mengeluarkanmu dari sana. Apakah kau baik-baik saja? Masih hidup? Sepertinya Vane tidak berani melakukan pukulan berat. Bagaimanapun, aku adalah tuan muda dari keluarga Taylor, jadi dia tidak akan berani melakukan pukulan keras. Dia tidak akan berani membunuhku. Ivan menghela nafas lega. Dia berhasil berdiri dan bisa berjalan di sekitar ruangan sekarang. Meski seluruh tubuhnya sakit, lukanya tidak parah. Itu hanya memar di luarnya. Meskipun demikian, wajah biru dan hitam yang dimilikinya sekarang membuatnya merasa terlalu malu untuk kembali ke kediaman Taylor atau kantor. Jika dia kembali dalam keadaan seperti itu, dia harus menanggung semua rasa malu dan digosipkan oleh orang lain. Selain itu, jika ayahnya bertanya mengapa Vane menyerangnya, dia tidak mungkin memberitahu ayahnya bahwa itu karena perselingkuhannya dengan Sena dan mereka tertangkap basah di tempat di kamar hotel. Oke, baiklah. Kami akan segera datang. Ponsel dan tasku masih di dalam kamar. Sena menutup telepon, mendesah lega. Brengsek. Vane bajingan benar-benar licik. Bagaimana dia bisa melacakmu dan menangkap kalian berdua? Ken mengutuk keras-keras. Dia menoleh ke arah Sena dan matanya naik turun, mengamati sosok Sena yang memikat. Dia harus mengakui, tubuh Sena terawat dengan baik dan pakaian yang dikenakannya malam ini pendek dan juga provokatif. Ken tidak bisa menghentikan pikiran-pikiran mesum itu mencuat dengan gila di benaknya saat ini. Baiklah, ayo kita pergi. Aku akan memanggil beberapa pengawal dan kita akan pergi ke tempat Ivan bersama-sama untuk memeriksa situasinya. Ken diam-diam melirik payudara Sena dan jakunnya melompat. Lebih baik merahasiakan masalah malam ini. Bagi Ivan, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan. Jangan khawatir. Aku akan tutup mulut. Sena menganggukkan kelapanya. Pada saat yang sama, Sena berpikir dia telah memperhatikan tatapan Ken yang membara pada dadanya. Pipinya tiba-tiba merona saat memikirkannya, namun dia tersenyum, pura-pura tidak menyadarinya. Ken memasuki kediamannya dan dengan cepat keluar dengan beberapa pengawal di belakangnya. Mereka masuk ke dalam mobil lalu pergi. Sena dengan cepat melompat ke arah mereka dan masuk ke dalam mobil juga. Mobil-mobil itu menuju ke arah hotel. Sementara itu, Selena dan Ben sudah kembali ke rumah. Bab 619. Ben tetap diam sepanjang perjalanan pulang, seolah kesedihan telah mencuri kata-katanya. Jelas sekali ketakutan dan kesedihan telah tumbuh di dalam dirinya sejak kejadian sebelumnya. Adikku, aku mengerti kalau kau tidak bisa membunuhnya. Lagi pula, kau sudah bersamanya cukup lama. Selena memutar kepalanya, menatap Ben yang ada di kursi belakang. Dia melanjutkan perkataannya,
Tapi, ini terakhir kali kau akan berduka. Lain kali kami melihatnya, kau tidak dapat menghentikan kami dari keinginan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, wanita itu terlalu licik. Dia tidak hanya berselingkuh darimu, tapi dia juga mencoba meracuni kakak iparmu. Ben tetap diam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Jangan khawatir, Kak. Aku mengerti sekarang. Aku memang tidak berguna sebelumnya, dan terlalu naif. Aku tidak berperilaku seperti pria dewasa dan matang. Aku bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Baginya, aku tidak punya harapan, seperti sampah yang tidak bisa didaur ulang. Gumamannya terhenti. Kemudian, mulutnya bersuara lagi, tapi, untuk membunuhnya, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Di masa depan, tidak apa-apa bagiku selama kau tidak membunuhnya di depanku. Aku yakin aku akan segera bangkit lagi. Aku sangat senang kau bisa berpikir seperti ini. Jawab Selena, matanya berkaca-kaca. Ben tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh, benar. Ngomong-ngomong, apa Vane baik-baik saja? Bagaimana tubuhnya? Tenang saja. Kalau Vane tidak punya solusinya, dia tidak akan meminum air yang diracuni itu. Sebelumnya, Selena berasumsi bahwa keterampilan medis Vane hanya rata-rata, tetapi saat ini tampaknya keahliannya lebih dari itu. Vane adalah seorang dokter yang ajaib, tetapi Selena tidak yakin apakah Vane memiliki pengetahuan medis untuk penyakit lain dan apakah dia bisa mengobatinya. Mobil berhenti di luar rumah. Ben melontarkan senyum pahit dan terlatih-tatih masuk ke dalam rumah sendirian. Selena, apa yang terjadi pada Ben? Aku merasa sepertinya ada yang salah dengan dirinya. Kalian pergi kemana? Fiona keluar dari rumah dan menanyai Selena dengan perasaan tidak senang. Hufat. Sena, wanita jalang itu. Dia berselingkuh dari Ben dengan Ivan. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Ivan adalah pria yang dia temui. Desahan berat keluar dari mulut Selena. Jika itu orang lain, mereka akan langsung membunuhnya. Dia tidak pernah mengira kalau orang itu adalah Ivan Taylor. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ekspresi Fiona berubah terlihat terkejut yang sangat mengerikan. Dia tidak bisa mempercayai pendengaran telinganya. Namun, ketika Fiona melihat ekspresi murung dan serius pada wajah Ben, ditambah dengan suasana hati Selena yang buruk, dia mau tidak mau menelan ludahnya. Apakah kamu yakin? Fiona bertanya lagi. 100%. Kami menangkap mereka di tengah-tengah aksi mereka di kamar hotel. Selena menghela nafas dalam. Apa ku bilang? Wanita itu tidak sesederhana yang kita lihat, tapi kalian berdua tidak ada yang percaya padaku. Apa kau akhirnya mengerti sekarang? Selena masuk ke kamar setelah mengucapkan kata terakhirnya sementara Vane mengikutinya kembali ke kamar mereka. Kau harus membunuh Sena, jalang itu. Kembali ke kamar, Selena tidak bisa lagi menahan kekesalannya atas situasinya. Ini bukan hanya karena adikku, dia juga meracunimu. Sialan. Dasar sialan. Vane mengangguk dan menanggapi dengan senyum lembut. Untuk membunuhnya, semudah A, B, C adikmu tidak bisa melakukannya sekarang tapi aku bisa, kan? Bukankah dia suka dengan uang? Dan di sana Sena mengira dia akan menjadi kaya setelah menikahi Ivan. Hah? Aku akan membiarkan dia mencicipi buahnya sendiri. Aku akan memastikan dia tahu kalau meskipun dia menikahi Ivan, dia tidak akan bisa mendekati, jadi, orang kaya. Dia akan menyadari kalau Ivan adalah pilihan terburuknya. Maksudmu, kau akan membuatnya menyesali segalanya dan membunuhnya setelah itu. Selena sedikit terkejut. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping dan bertanya. Ya, sayangku. Apa kau tidak mendengar apa yang mereka katakan di kamar hotel melalui alat pelacak? Ivan ingin menyingkirkan kita karena dia merasa kau akan bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan Taylor. Aku tahu kau sama sekali tidak tertarik, tapi sekarang kupikir kita harus merebutnya. Vane terkekeh sinis. Karena ini akan menjadi balas dendam terbaik untuk Ivan dan Sena. Bab 620. Tapi, aku sama sekali tidak tertarik dengan warisan keluarga Taylor. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing dengannya. Dahi Selena mengerut, garis-garis terbentuk di antara alisnya. Aku hanya ingin hidup damai. Ditambah lagi, uang yang kita hasilkan setiap bulan lebih dari cukup untuk kita hidup dengan nyaman. Kita punya rumah, dan juga mobil. Aku sangat menikmati hidup yang kita jalani sekarang.
Adapun properti dan aset keluarga Taylor, kakek sudah mempercayakannya kepada Ivan sejak awal, jadi dia pasti akan menyerahkan semuanya kepadanya. Mengenai apakah kakek ingin memberiku sebagian atau tidak, aku sungguh tidak peduli sama sekali. Haha, istriku tersayang, kau terlalu sederhana dan suci. Petik 2. Vane terkekeh gembira lalu memeluk pinggang Selena. Sayang, kau baik hati dan itu bukan masalah besar bagimu. Bagaimana kakek Taylor mendistribusikan properti, kau sama sekali tidak tertarik, aku yakin. Masalahnya, menurut Ivan tidak begitu. Untuk waktu yang lama, dia selalu merasa kalau kakek selalu memperlakukanmu dengan sangat baik dan pada akhirnya kau akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Dia menyimpan dendam padamu, dan bahkan menindasmu dan Kili. Vane berhenti selama beberapa detik kemudian melanjutkan kalimatnya, sekarang dia akhirnya menjadi manajer umum perusahaan. Wajar saja, dia tidak ingin membagikannya kepada siapapun. Kalau kau menikah dengan pria kaya, kau tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan aset keluarga Taylor lagi. Ivan khawatir dia mungkin harus berbagi sebagian properti Taylor denganmu, jadi itu sebabnya dia membuat Sena meracuniku. Setelah Selena mendengarkan analisis rinci Vane, dia kehilangan kata-kata. Aku mengerti maksudmu. Aku telah memaafkannya dan membiarkan segalanya berlalu karena hubungan darah kami, tetapi dia tidak pernah melakukan itu untukku. Ivan tidak pernah berpikir untuk membiarkan kita hidup. Jadi sekarang tidak masalah apakah itu untuk Kili atau kau, aku akan melawannya. Vane mengangguk setuju. Lagi pula, Ivan tidak sebaik dirimu dalam mengelola bisnis. Kalau kau membiarkan dia mengambil alih perusahaan, aku khawatir tidak lama kemudian, semua properti dan aset keluarga Taylor akan hilang. Dia akan memastikan kalau upaya semua orang sia-sia. Pada saat itu, kakek Taylor akan sangat marah, dia mungkin terkena serangan jantung dan langsung meninggal. Iya, kau benar. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan kita hidup. Aku akan memastikan dia merasakan hal yang sama. Aku, Selena Taylor, bukan macan kertas. Selena mengangguk saat ingatan dari beberapa tahun terakhir melintas di benaknya. Ivan tidak hanya menggertaknya dan menghalanginya mencari pekerjaan di perusahaan lain, dia juga menindas Kili. Selena hanya mentolerir dan menerimanya karena hatinya yang baik. Pada awalnya, Selena mengira bahwa sejak Vane kembali dari perang dan keduanya telah menemukan pekerjaan yang layak dengan keluarga Drake, Ivan akan sedikit mengurangi perilakunya. Oleh karena itu, Selena memutuskan untuk membiarkan semua perbuatan masa lalunya tinggal di masa lalu dan tidak pernah mengungkitnya lagi. Sekarang, Selena menyadari kalau dia terlalu naif dan masa bodoh. Ivan sama sekali tidak pernah memperlakukannya sebagai salah satu bagian keluarga Taylor. Ivan tidak hanya menyakiti Vane, tapi juga adiknya. Ivan kaya dan memiliki sejumlah kekuasaan di Provinsi Tengah. Akan mudah baginya untuk menemukan seorang wanita untuk bermain dan tidur dengannya, tetapi sebaliknya, dia memilih Sena. Sangat jelas kalau dia sengaja melakukannya untuk mengibuli Ben. Yah, ini sudah larut malam. Kalau kau punya waktu, kunjungi kakek lebih sering. Sikapnya terhadap kita telah banyak berubah setelah pesta ulang tahunnya yang ke-70. Kata Vane sambil menganggukkan kepalanya. Pasangan itu dengan cepat mandi air hangat dan pergi tidur. Pada saat ini, Ivan sedang terbaring di ranjang rumah sakit, minum obat dan disambungkan ke infus. Hufat. Sena, kau terlalu ceroboh. Bagaimana kau tidak tahu kau sedang diikuti? Ken, yang sedang duduk di samping tempat tidur, menghela nafas keras dan menegur Sena. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bahkan mengambil langkah ekstra untuk memastikan aku tidak diikuti. Aku sungguh tidak mengerti bagaimana mereka tahu keberadaanku. Sena menghela nafas panjang. Dia khawatir. Habislah aku. Meskipun Ben menyelamatkan hidupku kali ini, kurasa Vane tidak akan melakukannya. Aku pikir kebenciannya terhadapku sekarang melampaui tingkat yang bisa dibayangkan. Kalau dia mendapat kesempatan, dia pasti akan mengakhiri hidupnya. Sena tahu betul di dalam hatinya kalau Vane telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Pertama kali saat kejadian di luar kota. Vane telah menunjukkan belas kasihannya karena dia adalah pacar Ben. Namun, dia menggunakan pikiran liciknya dan berhasil berbaur dengan keluarga lagi. Vane sepertinya tidak keberatan. Hari ini, Ben yang membiarkannya pergi.
Vane juga tidak bisa membunuhnya di depan Ben. Itu untuk kedua kalinya. Tapi sekarang dia telah meninggalkan Ben sepenuhnya, dia tidak bisa lagi kembali ke keluarga itu. Setiap rencana dan setiap perbuatan telah terungkap. Sena sungguh percaya bahwa saat dia melihat Vane lagi, Vane tidak akan berbelas kasihan lagi padanya. Bab 621. Jangan khawatir, tetaplah di dekatku selama beberapa hari ini. Mereka sendiri yang mau berpartisipasi dalam acara kemarin, jadi mereka tidak bisa menjelaskan tindakannya jika membunuhmu. Ivan tersenyum pahit. Untungnya Vane tidak tahu kau telah memberinya racun. Jika dia tahu tentang itu, dia tidak akan memikirkan banyak hal lainnya. Apa? Vane telah meminum racunnya. Gelombang kegembiraan yang murni pun mulai menyebar ke seluruh bagian tubuh Ken ketika mendengar informasi ini. Bagaimanapun juga, dia yakin dialah yang akan memiliki Selena begitu Vane mati. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dia awalnya khawatir Sena akan gagal karena Vane cukup pintar dan bisa menangkap apa yang direncanakan Sena. Dia tidak pernah mengira Sena akan berhasil memberi racun kepada Vane tanpa ketahuan. Iya, bagaimana, Tuan Muda Clark? Apakah aku dapat diandalkan? Sena melihat bagaimana ekspresi Ken menjadi cerah tepat setelah dia mendengar tentang kesuksesannya. Kau terlihat sangat bersemangat. Bukankah menurutmu kau harus menghadiahiku dengan baik? Ken tersenyum. Lain kali, jawabnya cepat. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Jangan lupakan janjimu itu. Sena yang ceria pun berkata kepadanya. Oh ya, bagaimana kau bisa berhasil melakukannya? Beritahu kami tentang spesifikasinya. Neil masih belum tahu tentang situasi ini, jadi aku akan menceritakan semuanya nanti. Dia pasti akan sangat senang saat mendengarnya. Ken sangat senang karena dia hampir melakukan tarian. Baiklah, begini caranya, Sena memulai dan menyampaikan keseluruhan ceritanya kepada mereka. Luar biasa. Ken menepuk pahanya setelah mendengar apa yang terjadi. Jika seperti itu, berarti Vane tidak tahu bahwa dia telah diracuni, bukan? Haha, dia bahkan tidak tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana dia akan mati setelah bulan ini. Ivan yang terbaring di tempat tidur menyeringai saat dia berbicara, benar. Tuan Muda Clark, Vane berkata bahwa dia ingin menyiapkan pesta ulang tahun mewah yang akan menggemparkan seluruh kota. Hari itu juga merupakan hari kematiannya. Tidakkah menurutmu itu akan menjadi hari perayaan bagi kita? Ulang tahun Selena adalah peringatan kematiannya. Oh, aku senang sekali hanya dengan memikirkannya. Sungguh menyebalkan bahwa orang itu masih hidup sampai sekarang. Aku benar-benar berharap dia segera mati. Datang jawaban jujur Ken yang dibubuhi ekspresi jijik. Dia benar-benar berharap Vane akan mati karena racun itu lebih cepat. Tentang itu, Tuan Muda Clark, ada cara bagi Vane untuk mati lebih awal, kata Ivan setelah terdiam sendiri selama beberapa saat. Vane telah menggali lubang untuk dirinya sendiri ketika membunuh keluarga Senos dari kota Naga Langit, Queen Senos. Keluarga Senos ini adalah keluarga besar dan jauh lebih kuat dari keluarga Drake. Sekarang Vane telah diracuni, tubuhnya akan semakin lemah dari waktu ke waktu dan kemampuan bertarungnya akan melemah dari hari ke hari. Apa maksudmu? Ken mendorongnya dan jantungnya melonjak kegirangan saat mengikuti alur pemikiran Ivan. Bab 622. Itu sangat sederhana. Tuan Muda Clark hanya perlu mengunjungi keluarga Senos dan memberitahu mereka bagaimana Vane membunuh tuan mudanya. Dengan begitu, keluarga Senos akan tahu siapa pembunuhnya. Ivan berkomplot. Vane memiliki kekuatan tempur yang tak terbantahkan. Tapi karena sekarang dia telah diracun, kau bisa meminta keluarga Senos untuk mengambil tindakan setelah beberapa hari. Dengan begitu, peluang mereka untuk berhasil mengalahkan bajingan itu akan meningkat, ujar Ivan dengan seringai acuh tak acuh di wajahnya. Tentu saja, itu jika kau begitu terburu-buru ingin melihat Vane mati secepat mungkin. Jika tidak, maka kau bisa menunggu dan melihat bagaimana dia menderita karena racunnya. Ivan berhenti sejenak sebelum menambahkan, aku benar-benar tidak terburu-buru. Seluruh bisnis keluarga Taylor berada di bawah manajemenku dan perusahaan membutuhkanku lebih dari sebelumnya. Baiklah, ini sudah cukup larut. Izinkan aku menelepon Neil dan memberitahunya tentang hal ini sambil minum-minum, ujar Ken. Ini pasti akan menjadi percakapan yang bagus.
Senyuman di wajah Ken tidak pernah hilang setelah mengetahui Vane telah diracun. Begitu dia meninggalkan rumah sakit dan memasuki mobilnya, Ken menelepon Neil dan mengundangnya untuk minum-minum. Ken, mengapa kau mengajakku keluar begitu larut malam? Neil menghela nafas begitu tiba di tempat pertemuan mereka. Akhir-akhir ini dia sedang merasa gundah karena Vane menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Selain itu, Neil mulai yakin dia dan yang lainnya tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memenangkan hati Selena. Bagaimanapun juga, keluarga Taylor telah menjadi keluarga bangsawan kelas 2 dan Zeus Taylor telah mengakui Vane sebagai menantu keluarga Taylor. Status Vane tidak berada di bawah mereka karena dia mengenal Dewi Perang dan bahkan telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, mereka tahu bahwa Sharon George memendam perasaan pada Vane dan Vane sepenuhnya membayang-bayangi mereka dalam hal pamer kepada orang lain. Yang membuatnya semakin tersiksa, banyak orang di kota ini masih membicarakan tentang ulang tahun ke-70 Zeus Taylor. Sesuatu yang luar biasa. Hal yang sangat membahagiakan. Ken menyeringai aneh. Benarkah? Hal-hal yang baik bagimu mungkin tidak seperti itu bagiku, ujar Neil sambil tersenyum pahit. Tampaknya Ken mengalami perubahan keberuntungan dan mendapatkan emas atau semacamnya. Tetap saja, apa hubungannya semua itu dengan dirinya? Dia tidak pernah mengharapkan kepositifan Ken terus berlanjut saat dia bersikeras. Jangan khawatir. Kau akan sama senangnya saat mendengar apa yang akan aku katakan. Ken berhenti di sini sebelum lanjut mengatakan, tapi kau harus membayar tagihannya malam ini. Sialan. Neil tidak bisa berkata-kata lagi. Ken, sejak kapan kau menjadi begitu pelit? Kaulah yang memanggilku untuk minum-minum dan sekarang kau memintaku untuk membayar tagihannya. Kau akan merasa bahwa membayar tagihan itu sepadan jika kau tahu tentang hal tersebut. Ini juga kabar baik dan besar untukmu. Ken tersenyum dan berjalan masuk. Tentu saja, tidak apa-apa jika kau tidak ingin mengetahuinya. Aku akan membayar tagihannya dan tidak memberitahumu soal itu. Baiklah, baiklah. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Kau telah menarik perhatianku dan sekarang kau bilang kau tidak akan memberitahuku soal itu. Neil tidak bisa berkata-kata. Ayo ceritakan padaku. Aku benar-benar ingin tahu apa itu sehingga aku juga bisa merasa bahagia. Haha. Vane meminum racun itu. Dia minum setengah botol air mineral itu sekaligus. Apakah menurutmu jumlah racun yang dia minum sudah cukup? Ken mulai tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Neil. Bagaimana? Apakah kau sudah merasa bahagia, saudaraku? Bab 623. Vane benar-benar meminum racun itu. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan bagi Neil saat dia tersenyum pelan. Sialan. Itu benar-benar kabar baik. Dia sudah diracuni. Racun itu sangat kuat dan dapat menyebabkan tubuhnya melemah terus-menerus tanpa dia sadari. Dia akan mati mengenaskan setelah sebulan. Haha, bagaimana? Tidak terlalu mahal bagimu untuk membayar berita itu, kan? Senyum Ken tidak pernah hilang dari wajahnya. Tentu saja tidak terlalu mahal. Aku akan membayarnya. Sial. Vane akan segera mati. Para dewa pasti ada di sisiku sekarang. Neil tertawa bahagia. Sebuah rencana mulai dirumuskan di dalam benak Neil. Begitu Vane mati, dia akan mengajak Ken keluar dan melenyapkannya. Lagi pula, Ken sudah lama mengenal Selena dan dulu memiliki hubungan yang baik dengan Selena. Neil tampan dan menarik, tetapi dia tidak memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Selena seperti Ken. Michael mendapat perhatiannya yang paling kecil. Si babi gemuk seperti dia tidak akan pernah mendapatkan Selan. Itu sebabnya begitu Vane mati, Ken akan memiliki kemungkinan tertinggi di antara 3 pengejarnya. Neil tidak perlu takut asalkan Ken akan lenyap juga setelah Vane mati. Dia bisa menggunakan uang dan hatinya sendiri untuk memenangkan Selena. Selena pasti akan sangat putus asa setelah suaminya meninggal, tetapi hasratnya pasti akan mengubah pikiran Selena tentangnya. Dia pasti akan melemparkan dirinya ke pelukannya. Kalau begitu, ayo kita minum-minum yang banyak hari ini, jawab Ken yang berkepala dingin. Aku akan memberitahumu detail situasinya sebentar lagi. Sena ini bisa sangat berguna dalam hal-hal seperti ini. Dia benar-benar menyelesaikan sesuatu yang terus gagal kita lakukan. Ya, jawab Neil. Dan semua orang mengatakan si Sena itu bodoh.
Aku tidak pernah berpikir bahwa Sena bisa sangat cerdik dan Ivan memiliki wawasan yang cukup baik. Kita akhirnya bisa menyingkirkan Vane. Kegembiraan memenuhi wajah Neil saat dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, biar aku telepon Ivan. Semakin banyak orang semakin meriah dan kita bisa menganggap ini sebagai perayaan awal. Ini adalah makan malam perayaan kita. Lebih baik jika kau tidak menelepon Ivan sekarang. Vane telah memukulinya dan dia sekarang di rumah sakit dengan Sena yang merawatnya. Ken tertawa canggung. Bagaimana mungkin? Neil terkejut. Mengapa dia dipukuli? Mungkinkah Vane mengetahui tentang masalah ini? Kelihatannya ada yang tidak benar, jika Vane tahu bahwa dia telah diracuni, bukankah dia akan meminta penawarnya dari Ivan? Bukankah dia akan membunuhnya jika dia tidak memiliki penawarnya? Jangan khawatir. Saat dia dipukuli, itu bukan tentang masalah ini. Vane tahu tentang masalah Ivan dan Ben dan dia menemukan beberapa hal antara Ivan dan Sena. Itu sebabnya. Begitu mereka memasuki ruangan pribadi, Ken duduk dan menepuk bahu Neil. Apakah kau ingin Vane mati lebih awal? Pertanyaan macam apa itu? Neil mendengus. Tentu saja aku menginginkannya. Aku berharap dia sudah mati sekarang. Aku telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Tetapi sekarang, aku benar-benar punya harapan. 1 bulan, Vane akan berada 3 meter di bawah kakiku setelah sebulan. Mata Neil berbinar-binar dengan harapan. Haha, aku senang mendengarnya. Kalau begitu, ikut aku besok ke tempat bernama Kota Naga Langit. Ken terkekeh dan memberitahu Neil tentang bagaimana Vane membunuh tuan muda keluarga Senos, Queen Senos dari Kota Naga Langit. Neil sangat senang saat mendengarnya. Bagus. Ayo kita pergi lebih awal besok. Jika memang seperti itu, kekuatan Vane akan menurun. Ditambah dengan fakta bahwa tuan besar dari keluarga Senos cukup kuat, dia pasti akan mati. Keduanya menikmati minuman mereka sesuka hati. Keesokan harinya, mereka membawa beberapa pengawal dan berangkat ke Kota Naga Langit di pagi hari. Bab 624. Keesokan harinya, beberapa mobil melaju menuju Kota Naga Langit. Kota Naga Langit cukup jauh dari Provinsi Tengah. Butuh 2-3 jam untuk sampai ke sana dengan mobil. Neil, Ken dan yang lainnya akhirnya mencapai pinggiran Kota Naga Langit sekitar pukul 12 siang. Kota Naga Langit memang 2 hingga 3 kali lebih besar daripada Provinsi Tengah. Banyak orang kuat namun agak ekstrim berada di kota ini. Oleh karena itu Neil dan yang lainnya memastikan untuk berperilaku dengan sangat baik saat berjalan ke kota asing ini. Pertama-tama mereka mencari sebuah restoran dan makan yang biasa sebelum akhirnya mulai bertanya-tanya tentang di mana keluarga Senos berada. Apa? Ada 2 keluarga Senos di sini. Yang satu besar dan yang lainnya lemah. Ken terkejut dengan informasi yang diberikan oleh seorang pejalan kaki yang mereka tanyakan. Pejalan kaki itu tersenyum pahit. Ya, Pak. Dulu ada 2 keluarga Senos di sini, tapi sekarang hanya tinggal 1. Seseorang telah memusnahkan keluarga Senos yang lebih besar dan properti mereka kemudian dijual dengan harga yang sangat rendah. Orang itu baru saja pergi. Aku pikir dia menuju Provinsi Tengah. Mungkinkah Tuan Muda Queen berasal dari keluarga Senis yang dimusnahkan itu? Ken tercekat. Dia tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Ini seperti terlalu kebetulan. Mereka baru saja mencapai tempat ini, namun telah dihadapkan pada kenyataan bahwa keluarga Senos telah disingkirkan sementara properti mereka dijual dengan harga murah. Betul sekali. Kalian kenal Queen. Pejalan kaki itu terkejut. Keluarga mereka sangat kuat, tetapi mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Hah. Benar-benar takdir yang mengerikan. Pejalan kaki itu terdiam sejenak lalu melanjutkan, meskipun demikian, orang ini memiliki moral. Dia hanya membunuh tokoh penting dan para ahli bela diri di keluarga Senos, tapi sebagian besar pekerja, anak-anak, dan orang tua telah dibebaskan. Tuan Muda Clark, apa yang terjadi? Bagaimana keluarga Senos bisa dimusnahkan jika mereka begitu kuat? Selain itu, orang itu telah kembali ke Provinsi Tengah. Neil tidak bisa berkata-kata lagi dan menarik nafas dalam-dalam setelah merenungkannya. Ya ampun. Mungkinkah si Dewi Perang, Lana Zex yang memusnahkan keluarga Senos? Ken merasa bahwa itu sangat mungkin terjadi.
Mungkinkah Vane berspekulasi bahwa keluarga Xenos akan membalaskan dendam tuan muda mereka yang tewas sehingga dia mencari bantuan Dewi Perang untuk mengakhiri keluarganya? Dia mungkin melakukan ini untuk menghindari masalah di masa depan. Neil mengangguk. Sepertinya itu kemungkinannya. Meskipun dia telah membalas budi kepada Vane sebelumnya, Vane benar-benar telah menyelamatkan Dewi Perang. Seandainya Vane memohon bantuannya, Dewi Perang pasti tidak akan tega menolaknya. Ken sangat marah. Sialan. Vane benar-benar terlalu licik dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bagaimana dia bisa memprediksi hal ini? Dia tidak memiliki kekuatan sejati, hanya mengandalkan orang lain untuk melakukan perbuatan kotornya. Bukankah dia merasa bahwa merepotkan Dewi Perang dan membuang-buang waktu yang berharga adalah hal yang sangat tidak tahu malu? Dia terlalu berlebihan. Mengapa dia menginginkan harga dirinya jika dia ingin tetap hidup? Neil mendesah dalam hati. Sepertinya rencana mereka untuk mengakhiri hidup Vane lebih awal telah gagal. Tuan-tuan, apa yang kalian berdua bicarakan? Memangnya ada apa dengan Dewi Perang? Bagaimana dengan Queen? Pejalan kaki itu tercengang. Apa menurutmu Dewi Perang ada di sini? Bagaimana mungkin? Orang yang mengalahkan keluarga Xenos adalah pria parubaya yang sangat kuat. Pria. Neil dan Ken langsung berpandangan. Ada apa ini? Itu bukan Lana. Iya, seorang pria. Aku dengar dia adalah raja perang yang sangat kuat, tetapi aku lupa namanya. Aku ingin tahu bagaimana keluarga Xenos bisa menyinggung raja perang. Terdengar jawaban dari si pejalan kaki. Raja perang. Neil dan Ken semakin bingung. Ini sudah di luar kendali. Bab 625. Ken terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengeluarkan beberapa ratus dolar dan memberikannya kepada pejalan kaki tersebut. Terima kasih atas waktumu, saudaraku. Ini untukmu membeli rokok. Wow, terima kasih. Terima kasih, tuan muda. Dengan gembira, pria itu mengambil uang tersebut dengan penuh syukur dan beranjak pergi. Ken, mengapa aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Neil menatap Ken yang ada di depannya dan mendesaknya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ken mendesah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Semua orang di keluarga Xenos sudah mati, jadi kita hanya bisa kembali ke Provinsi Tengah. Vane beruntung kali ini, dia bisa menghindari bencana. Tetap saja, itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah diracun. Haha, kita bahkan tidak memiliki penawarnya dan itu akan terlambat saat dia menyadari ada sesuatu yang salah padanya. Iya. Tampaknya tuan muda keluarga Xenos telah menyinggung Raja Perang. Dia pasti sangat marah karena telah melakukan serangan seperti itu terhadap keluarga Xenos. Neil menduga. Dia kejam juga, iya. Yang tidak kita sangka-sangka adalah Raja Perang ini membantu Vane yang tidak berguna itu. Ken juga mengangguk. Tuan muda Xenos ini seharusnya sudah mati. Aku dengar dari Sena bahwa dia bahkan menculik Fiona dan dirinya sendiri dan ingin bermain-main dengan mereka. Tapi Vane berhasil sampai di sana tepat waktu dan membunuh tuan muda itu sebelum semuanya terjadi. Iya, dia mungkin telah menyinggung putri dari Raja Perang dan orang-orang datang mencarinya setelah mereka menyelidiki apa yang terjadi. Semua orang kemudian kembali ke Provinsi Tengah dan menjadi tidak bersemangat karena peristiwa yang tidak disangka-sangka tersebut. Setelah Ken dan Neil berdiskusi, mereka lalu membeli beberapa buah dan memutuskan untuk mengunjungi Ivan ketika mencapai Provinsi Tengah. Saat itu hari sudah malam ketika mereka sampai di rumah sakit. Tuan muda Hugo dan Tuan muda Clark, mengapa kalian ada di sini? Sena bertanya ketika kedua pria itu tiba-tiba muncul dan berjalan ke arahnya dan Ivan. Oh, kami di sini untuk mengunjungi Ivan. Neil tersenyum pahit sebelum duduk di sisi Ivan. Hari ini kami pergi ke kota Naga Langit, sayangnya, keluarga Xenos telah menyinggung Raja Perang dari Provinsi Tengah. Jadi, bahkan sebelum kami dapat mencari keluarga Xenos, Raja Perang telah lebih dahulu mencari mereka dan membunuh seluruh keluarga mereka. Kami bersusah payah ke sana hanya untuk menjadi kecewa. Sialan. Vane benar-benar beruntung. Ivan tercengang ketika mendengarnya. Sudahlah. Saat ini kita hanya bisa menunggu. Kita punya waktu 28 hari lagi. Ken tetap merasa tidak bahagia. Dia berencana menghitung mundur 28 hari ini. Ivan merenung untuk sementara waktu dan seringai pun perlahan muncul di wajahnya. Oh, benar.
Bukankah Vane mengatakan bahwa dia akan memberi Selena pesta ulang tahun yang mewah? Karena pria ini suka menyombongkan dirinya, mengapa kita tidak mempersulitnya agar dia berhenti di tengah jalan? Ken segera mengerti apa yang dimaksud Ivan. Apa maksudmu kita harus mempublikasikan pesta tersebut atas namanya dan akan jauh lebih baik jika semua orang di kota tahu tentang ini? Betul sekali. Ken sangat pintar. Bahkan kau pun memikirkannya. Haha. Ivan mengangguk. Aku sudah memikirkannya dan acara ini bisa dipublikasikan. Namun, artikelnya harus menarik. Kau dapat mencoba mempekerjakan bibi tersebut dan meminta mereka untuk membantu mengirimkan brosur atas namamu. Aku yakin ini akan segera menarik perhatian semua orang. Tetap saja, itu belum cukup. Kita masih perlu mengiklankan acara tersebut di situs daring kota yang sama. Bersambung.